Pace Mace, kau tahu kah bahwa kalau untuk semua urusan dengan pemerintah, terutama yang ada hubungannya dengan melayani masyarakat, pemerintah sebenarnya sediakan yang dong bilang mekanisme pengelolaan pengaduan. Yang gampang itu layanan pengaduan. Sebelum kau tanya apa itu layanan pengaduan, saya kasih tahu kau. Layanan pengaduan itu adalah cara yang disediakan supaya masyarakat sebagai pengguna layanan bisa kasih masukan tentang layanan yang mereka terima. Untuk pelayanan kesehatan misalnya, ada disediakan layanan pengaduan di puskesmas. Layanan pengaduan ini tujuannya supaya masyarakat yang datang ke puskesmas bisa kasih tahu sama petugas di puskesmas itu, dong su kerja dengan baik kah tidak, masyarakat puas dengan dong pelayanan kah tidak. Memang kadang kondisi bikin ketorang juga bisa sama ratakan pelayanan di setiap puskesmas. Tapi Pace Mace, kamu semua harus tahu bahwa kita sebagai masyarakat memiliki hak mendapatkan kesehatan dan layanan kesehatan yang baik. Karena hak ini, torang juga tak boleh tinggal diam-diam saja menerima apa adanya layanan kesehatan yang puskesmas berikan sama kita. Misalnya, mestinya puskesmas dia buka jam 8 pagi. Tapi petugas datang jam 9, dia terlambat. Jadi Pace Mace kok tunggu. Untuk yang begini-begini ini, kita orang harus berpartisipasi dalam mekanisme pengelolaan pengaduan yang saya tadi kasih jelas di depan itu. Supaya puskesmas punya pelayanan bisa meningkat, jadi lebih baik. Di beberapa puskesmas yang didampingi program kinerja, ada survei pengaduan. Melalui survei ini, masyarakat menyampaikan keluhan tentang layanan puskesmas dengan mengisi formulir yang disediakan. Survei ini dia punya model macam-macam. Ada yang kasih masuk kertas, plastik warna-warni, atau gambar ke dalam kotak pengaduan. Kalau ada gambar, masyarakat kamu pilih muka senyum kah atau muka bangka. Kalau Pace Mace kau suka pelayanan puskesmas hari itu, pilih muka senyum. Tapi pilih muka bangka kalau kau rasa hari itu pelayanan di puskesmas dia terbantu kau persoalan kesehatan. Ada juga yang dengan tulis kritik dan saran di buku, macam di buku marah-marah yang dulu dong pernah bikin di puskesmas Koya Barat. Atau kalau ada HP, kirim SMS saja. Di puskesmas yang sudah ada mekanisme pengelolaan pengaduan ini, biasa dong kasih nomor pengaduan puskesmas juga. Tapi Pace, saya kasih tau kau ini. Layanan pengaduan dengan dia gaya masing-masing ini bukan cuma buat tampung protes-protes saja. Bukan cuma buat tampung kau marah-marah. Kalau puskesmas sudah perbaiki layanan, terus kau diam-diam saja. Tak bisa begitu, kita juga harus kasih pujian, penghargaan. Jadi adil, supaya dokter, perawat, kader, dan anggota MSF dong juga sekarang semangat kerja. Yo toh? Oh iya, kalau Pace kok tahu tulis sendiri, kok kasih tahu kok pemasukan sama petugas di puskesmas, nanti dia tulis buat kok. Terus pelayanan pengaduan ini dia berguna apa kah? Puskesmas tiap 3 bulan kah atau 4 bulan kah akan buka kotak pengaduan, mendata berapa muka senyum, berapa muka bangka yang masyarakat dong kasih masuk dalam kotak pengaduan. Atau berapa yang kirim SMS, apa yang dong bilang dalam SMS, sama seperti apa yang masyarakat tulis di buku marah-marah itu. Puskesmas terbuka kotak itu diam-diam dorang buka dan data sama-sama dengan MSF. Kita stop di situ dulu. Saya su bilang MSF, tapi saya info MSF itu apa? Begini, MSF itu forum multi pihak yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah, orang dari puskesmas, kader puskesmas, media, LSM, dan siapa saja wakil masyarakat yang mau ikut ambil peran dalam peningkatan pelayanan kesehatan di wilayah puskesmas itu. Boleh dibilang MSF ini macam Dewan Perwakilan Rakyat begitu, tapi untuk persoalan kesehatan dan di tingkat puskesmas. Tong lanjut lagi Waktu dokter perawat dari puskesmas dengan MSF, dong duduk sama-sama bicara masukan masyarakat mengenai pelayanan di puskesmas, dong tulis dia hasil. Yang puskesmas bisa perbaiki sendiri, puskesmas dia bikin janji, namanya janji perbaikan layanan. Pengaduan-pengaduan yang perlu pihak lain terlibat
seperti kurangnya fasilitas puskesmas atau puskesmas ini perlu renovasi karena gedung rusak. Dong bikin itu jadi rekomendasi teknis. Habis itu rekomendasi teknis ini puskesmas dengan dukungan MSF kasih ke dinas kesehatan supaya permintaan itu dipenuhi. Di sini MSF dia petugas monitor. Setelah 6 bulan, pemenuhan janji perbaikan layanan dan rekomendasi teknis MSF monitor. Bagaimana? Janji sudah ditepati kah? Bagaimana dengan rekomendasi teknis ke dinas kesehatan? Orang dinas dong suka kasih respon kah? Ada jawaban kah? Pokoknya sampai janji ini jadi nyata, sampai masyarakat punya permintaan dipenuhi. Pengaduan masyarakat sudah terbukti berhasil. Contohnya, Puskesmas AB Pantai. Dorang advokasi untuk bikin baik lagi sarana dan mengaktifkan pelayanan di Pustu Enggros, salah satu pustu di wilayah Puskesmas AB Pantai. Seperti yang tadi saya info, belum semua puskesmas di Papua punya mekanisme pengelolaan pengaduan. Padahal puskesmas itu harus memberikan kesempatan buat masyarakat untuk memberikan pengaduan. Terus, kalau masyarakat sudah mulai kasih masukan, puskesmas juga. Kamu harus punya SOP mekanisme pengaduan untuk menjamin keberlanjutannya. Jadi pace-mace kau harus tahu. Jangan lupa atau malu-malu menyampaikan pendapat tentang pelayanan di puskesmas setiap kali kamu datang. Karena kau punya masukan yang jadi alasan kuat. Kenapa perbaikan layanan kesehatan harus terjadi? Kau protes-protes, pujian, itu yang akan bikin tanah Papua jadi tanah kehidupan.